Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Ini adalah Porsche 911 Dakar. Sangat langka sekali. Bukan langka di Indonesia aja, Indonesia cuma satu ini doang sih. Tapi langka juga di dunia karena ini limited, hanya 2.500 unit ada di dunia ini. Merupakan Porsche yang dijadikan mobil off-road. Yes, langka karena hanya 2.500 unit saja di seluruh dunia. Beruntung sekali Indonesia mendapatkan ini unit. Tapi nggak tahu akan berapa unit masuk ke Indonesia karena ini melalui importir umum. Dan kalau permintaan banyak, biasanya importir umum akan berusaha keras untuk masukin sebanyak-banyaknya. Mengenai Porsche yang bisa dipakai off-roadan ini, sebenarnya Anda bisa memilih yang lebih proper, yang seperti Porsche Macan atau Macan, Porsche Cayenne, yang bentuknya benar-benar SUV dan sudah teruji bisa dipakai off-road. Namun Porsche malah membuat ini, Porsche 911 Dakar. Yang tadinya mobil ini aslinya adalah sport coupe 2 pintu, namun ditinggikan, dibuat crossover yang super atau SUV yang super. Apa tujuan Porsche membuat mobil ini? Ternyata ada hubungan dengan masa lalunya. Tribute ke Porsche yang pernah memenangkan rally Paris-Dakar di tahun 1984 dengan menggunakan Porsche 953 4x4. Lalu kalau tribute saja, kenapa dibuat sebanyak itu, 2.500 unit? Tidak hanya satu saja untuk mengenang masa lalu. Jawabannya adalah Porsche menginginkan semua orang bisa merasakan bagaimana sensasi berkendara kencang di gurun, namun tetap terasa seperti mengemudikan mobil balap di lintasan balap Le Mans. Mimpi yang tinggi namun jadi kenyataan. Tapi ini bukan kayak model-model mobil yang dijadiin Alto gitu. Enggak. Ini tetap mobil off-road sejati, all-wheel drive ya. Karena basisnya ini dari 911 Carrera 4 GTS. Cuma dengan sentuhan-sentuhan GT3 agar beratnya itu tidak membengkak banyak karena ban off-roadnya, karena suspensi tingginya. Jadi hanya sedikit lebih berat daripada Carrera 4 GTS. Kami belum mengungkapkan apa sebenarnya Porsche 911 Dakar ini. Basicnya berasal dari Porsche Carrera 4 GTS yang dibuat lebih tinggi, dibuat lebih empuk, yang membuatnya terasa sedikit ada body roll. Tapi tenang saja, Porsche sudah memperhitungkan ini semua. Karena versi Dakar ini memang spesialis menembus jalan-jalan gravel yang tidak mulus. Cocok untuk Jakarta. Bukan gravel ke Jakarta. Jalan aspal yang tidak mulus. Atau sebagian jalanan di Indonesia. Yang sangat terasa perbedaannya adalah ketika berjalan di aspal yang mulus karena mungkin dari ban yang dipakai. Ya, bisa terasa agak berisik karena ban yang dipakai adalah dual purpose. Kemudian perbedaan lain adalah di dalam sistem pendinginannya karena biasanya di original Porsche Carrera 4 GTS bagian moncongnya terdapat radiator. Namun di versi Dakar ini bukan radiator. Ya, radiatornya disembunyikan dan malah dipasangkan 2 kipas pendingin besar untuk mendinginkan mesin yang ada di belakang. Jadi sistem pendinginan mobil ini dari Porsche 911 Turbo S. Dan dibanding Carrera 4 GTS juga overhang depannya lebih pendek karena lips depannya nggak dipakein. Ini off-road ya, nggak butuh lips seperti itu. Dan yang pasti suspensinya lebih tinggi. Ini ground clearance-nya kondisi mode normal itu 160 mm. Kalau dipasang mode off-road, suspensinya akan naik, ground clearance-nya menjadi 190 mm. 190 mm pada Porsche 911. Luar biasa, tinggi sekali. Benar-benar sudah jadi off-roader. Bahkan di kondisi yang posisi suspensi tinggi, itu tetap bisa jalan sampai 160 km per jam. Biasanya SUV kan kalau di setel suspensinya tinggi tuh agak kencengan dikit, di atas 60 sudah mengembalikan ke posisi awalnya lagi. Kalau ini nggak bisa sampai 160 km per jam dengan posisi suspensi tertingginya. Ini di kolongnya nggak seperti Porsche biasa, ada pelindungnya. Samping juga ada, jadi kolong ini terlindungi dari batu-batuan kalau misalnya pas kita off-road nggak merusak bagian jeruan mobil dengan pelindung-pelindung ini. Kap mesin carbon fiber dari GT3. Ini ada toe hook. Porsche mana yang sudah nempel toe hook langsung standarnya di luar gini warna merah. SUV, Range Rover, Land Cruiser gitu-gitu aja nggak ada toe hook nempel segede gini di luar.
Tapi ini kalau misalnya kita tempel hook beneran, kayak sayang gitu loh. Ini pasti cat merahnya takut baret. Kasihan sayang. Lampu depan X-Side Porsche, kita buka kap depannya. Tuh, masih punya bagasi. Bagasinya gede pula. Ini koper yang besar pun bisa masuk dalam sini. Praktis seperti mobil off-roader biasanya. Enggak sih, enggak sepraktis itu juga. Tuh, carbon fiber. Ngeri karbon. Nah, ini pakai over fender seperti ini, hitam ya, lebih sangar lagi jadinya mobilnya. Bannya ini ban beneran, ban pacul buat off-road ini, all terrain. Bannya adalah Pirelli Scorpion. Ukurannya 245/45, velg 19 inch. Nah, remnya di dalamnya nggak sebesar Porsche yang kenceng-kenceng itu, nggak. Mungkin biar muat untuk velg 19 inch ini. Untuk belakangnya ukurannya lebih lebar. 295 tebal 40. Nah, velgnya lebih besar juga 20 inch. Nah, diameter remnya depan sama belakang tuh hampir sama. Biasanya kalau mobil biasa itu depan pasti lebih besar daripada belakang. Kalau ini enggak, hampir sama. Ini tapi plastik ya. Atapnya juga karbon. Belakangnya seperti 911 ada 2 knalpot besar dan ini ada tow hook juga. Sangar gitu kalau mobil pasang ginian. Nah, kalau di Carrera 4 GTS itu spoiler belakangnya bisa dibuka tutup. Nah, itu nambah berat. Untuk mengurangi berat, ini pakai spoiler yang fix seperti ini. Nggak tahu gunanya spoiler apaan kalau di off-road, cuma keren aja ada kan. Kita buka bagasinya. Bukan bagasi ini, kap mesin. Orang yang punya Porsche nggak akan mau repot-repot buka kap mesin. Ini udah beres pokoknya. Mengenai mesinnya, sebenarnya hampir sama dengan Carrera 4 GTS. Tetap sama menggunakan sistem all-wheel drive-nya juga. Mesinnya punya kapasitas 3000 cc twin turbo, 6 silinder boxer, punya tenaga 475 horsepower pada 6500 rpm dan torsi maksimal 570 Nm pada 2300 sampai 5000 rpm yang kemudian disalurkan ke 4 roda melalui transmisi otomatis PDK ya dual clutch 8 speed. 0 ke 100 km per jam dapat diraih hanya dalam 3,2 detik saja. Ini kencang. Namun karena ini model Dakar, top speednya tidak tinggi-tinggi amat. Hanya bisa mencapai 239,8 km per jam saja. Ya, berbeda dengan original Carrera 4 GTS-nya. Handle pintu 911 nih, model begini. Dia kalau dikunci dia akan nutup rata. Kalau nggak dikunci bisa terbuka seperti itu buat narik. Dalamnya. Joknya itu carbon fiber dapatnya. Nah, ini bangkunya nggak bisa di setel senderannya begini aja. Cuma bisa di setel maju mundurnya aja dan naik turunnya elektrik. Tapi ini joknya enteng. Jok ini berperan besar dalam mengurangi beratnya. Nah, di 911 Dakar nggak ada jok belakang. Tapi percuma juga kalau ada jok belakang memang karena yang muat hanya anak kecil. Nah, ini dashboardnya sama seperti 911 biasa. Cuma ada tulisan ini 911 Dakar. Nah, karena ini limited 2500 unit. Nah, ini adalah nomor 445 dari 2500 unit terproduksi mobil ini. Suaranya wah enaknya. Nah, current position yang off-road sekarang jadi posisinya tinggi memang, yang tadi ground clearance 190. Ini ada tombolnya sendiri juga untuk menaik turunkan. Dan ini driving mode-nya tuh ada di setir. Ada wet, normal, sport. Suara pas di sport tuh suara knalpotnya beda. Kemudian rally untuk rally dan off-road. Gitu off-road suaranya menormal lagi knalpotnya. Di sport dan rally knalpotnya kenceng suaranya, dia otomatis hidup ini. Tapi kalau di posisi normal, kita mau hidupin ini sendiri langsung juga bisa. Nah, ini ada beberapa tombol-tombol untuk naik turunin suspensi, knalpot, hazard, matikan stability control, dan
pengaturan suspensi. Banyak sekali mode berkendara di Porsche Dakar ini. Ya, ada bedanya dengan varian aspal Carrera 4 GTS, karena di versi Dakar ini ada sedikit perbedaan, yaitu ada mode off-road dan rally. Untuk mode off-road akan mengaktifkan sistem all-wheel drive yang akan terbagi rata torsinya di keempat roda. Namun untuk mode rally ini spesial. Walaupun tetap aktif all-wheel drive di keempat roda, namun untuk pembagian torsi ke belakang lebih kuat dibandingkan dengan di depan. Hal ini sangat berguna ketika sedang menikung di padang pasir. Hasilnya akan lebih fun untuk dikendarai. Atau Anda ingin berpura-pura jadi rally pro yang jago drifting nyetir di padang pasir, mungkin Porsche Dakar bisa menjadi jawabannya. Sayangnya nyari padang pasir di Indonesia susah. Ya bisa juga untuk di tanah mungkin, tanah yang licin. Dan satu lagi untuk mode rally ini, gearbox akan menahan di RPM yang tinggi, kecuali Anda memindahkan secara manual di pedal shift, sehingga raungan mesin dan tenaganya dalam kontrol Anda. Luar biasa. Kami tidak pernah cocok dengan shifter 911 ya. Ini kayak flash disk dicolokin. Di sini polos aja, nggak ada tombol-tombol apa-apa lagi di flash ini. Dapat asbak. Nah, instrumen clusternya ini keren ya. Porsche itu dari dulu dengan 5 dial besar ya, dari zaman dulu. Nah, ini sekarang di mobil ini tengah itu masih dial jarum biasa, yang pinggir-pinggir kanan kiri itu digital dengan layar LCD. Kami suka ini, RPM-nya itu masih jarum gitu, jadi ngelihatnya jadi masih enak, masih natural. Dan ini krononya juga masih jarum, sekarang berfungsi jadi jam. Ada kamera 360-nya, walaupun buat off-road bisa jadi kamera off-road juga ini. Lihat interiornya tuh banyak matchingnya sama eksteriornya. Eksteriornya tuh warnanya shade green. Dan ini ada jahit-jahitan hijau juga, matching sama eksteriornya. Ya, bucket seat keluarnya lebih susah. Jadi di luar sana ada juga yang model livery Porsche Rally zaman dulu itu, ada Roadman-nya di sini, bukan Roadman tapi Rough Road diganti, tadinya Roadman karena Roadman itu rokok ya. Ada juga yang livery seperti itu. Nah, apabila Anda ingin mobil ini, silakan kontak di description di bawah ini, ada Instagramnya. Ya, langsung beli, harganya murah, cuma 10 miliar lebih dikit. Kenapa murah? Karena satu-satunya di Indonesia saat ini. Ya, Anda menjadi pemilik satu-satunya Porsche Dakar. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Nasobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya, share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton. Mau pulang aja kali ya.